Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membuat kreasi garnish dari pepaya. Pertama, siapkan pepaya, kita potong. Ini sebaiknya kita diamkan dulu supaya getahnya agak hilang ya. Nah, kemudian di bagian yang agak seperti menyudut itu kita mulai iris, kita buat kelopaknya. Kita iris perlahan aja. Nah, semakin ke bawah kita agak lengkungkan bentuk irisannya ya. Baik, ini sudah untuk kelopak yang pertama. Nah, kemudian di antara kelopak yang tadi kita iris lagi. Kalau baru coba mengiris kulit terluar pepaya, pelan-pelan aja. Nah, kemudian kita bentuk kelopak yang pertama, kita bentuk meruncing saja. Seperti ini, mudah sekali teman-teman. Semua kita perlakukan untuk yang kelopak lapisan yang pertama ya. Kita buat seperti ini semua. Nah, kemudian untuk lapisan yang kedua, yang agak lebar, kita buat bentuk lengkungan seperti ini. Oke, semuanya kita buat seperti ini ya. Kita pakai alas. Nah, kemudian di depan kelopak yang pertama kita iris lembaran lapisan yang ketiga. Nah, ini semakin lebar. Oke. Nah, ini akan kita bentuk sama dengan lapisan yang kedua tadi. Kita buat lengkung semua ya, teman-teman. Ini pisaunya kita gunakan pisau yang lengkung. Nah, selanjutnya kita akan potong sedikit ya bagian yang tengah. Ini hati-hati memotongnya teman-teman. Baik. Nah, karena bentuknya bagian dalam itu tidak rapi, kita rapikan, kita buat bentuknya lengkung semua. Nah, kita akan membuat motif dari kelopak-kelopak bunga pepaya kita ya. Untuk yang kelopak terluar hanya saya buat satu garis saja. Ini kalau teman-teman punya pisau tarik itu lebih mudah, tapi karena saya belum punya, jadi saya menggunakan pisau dorong malahan, pisau yang lancip maksud saya. Kita dorong saja. Kemudian yang lapisan kedua dan ketiga saya buat garis-garis 3 seperti itu. Perlahan saja teman-teman. Oke, semuanya kita buat seperti ini ya. Baik, ini udah jadi. Kemudian kita gunakan pisau lengkung yang
Ini kita dorong ya, perlahan aja, makin ke bawah kita agak tebal bukan tebal ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sekelilingnya kita buat sama. Nah, kemudian kita akan rapikan lagi. Ini kalau teman-teman mau bikin tempat sambal bisa ya, tinggal dikerok sedikit bagian dalamnya. Nah, ini kita akan rapikan bekas dari susrukan yang barusan kita buat, karena kita akan buat lagi seperti itu. Ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai melukai yang tadi kita buat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Setelah diiris kelihatan detailnya. Nah, ini cantik sekali dibuat tempat sambal ya, tapi muatannya sedikit. Nah, kemudian kita akan buat di antara yang pertama kita susruk tadi. Kita buat perlahan ya, karena ini semakin ke dalam semakin tipis, jadi kita hati-hati. Kita iris lagi. Kita akan buat lapisan yang terdalam. Ini pisaunya kita tembuskan teman-teman, seperti ini. Tujuannya nanti supaya saat melepaskan bagian tengahnya gampang. Oke, ini sudah jadi. Kalau teman-teman mau seperti ini saja sudah cantik, cuma saya akan membuat bagian tengahnya kita hias dengan wortel. Tentunya ukuran wortelnya kita harus sesuaikan ya teman-teman ya, jangan terlalu kecil supaya kelihatan menyatu dengan bunga pepaya yang kita buat. Nah, ini wortelnya sudah saya kupas. Nah, kita susruk seperti itu menggunakan pisau yang gerigi. Kemudian kita beri jarak antar lapisannya. Kita dorong lagi. Ini kalau teman-teman mau pakai yang lengkung biasa, monggo. Nah, kita beri jarak lagi. Lapisannya sesuai kebutuhan teman-teman. Ini masih bisa didorong pisaunya.
Saya rasa cukup. Kemudian kita akan rapikan bagian tengahnya. Kita buat lengkung aja, cuma dirapikan. Nah, ini udah jadi teman-teman. Kita tusuk dengan lidi, kita pasang di bunga pepaya kita. Seperti ini saja sudah cukup. Jika teman-teman ingin lebih berwarna, silakan kreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini saya hanya mewarnai bagian kelopak yang pertama. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.